Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua dari jamaah Masjid Jamiatul Khair sempat lagi berkumpul dalam rangka ingin membicarakan suatu tema, dan insya Allah tema yang akan dibicarakan adalah bahasa tulis. Dan sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, kami sampaikan salawat kepada Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas kurnia berkah dan hidayahnya lah maka kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber kita, Ustaz Nur Samsu Sultan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara sekalian, kita lanjutkan dialog pada hari ini dengan topik bahasa bisu. Bahasa itu ulangi saja. Topik hari ini adalah bahasa tulis. Kita ketahui bahwa secara garis besar ada 3 bahasa. Bahasa lisan, bahasa tulis, dan bahasa bisu atau bahasa isyarat. Saya tanyakan, di antara 3 bahasa ini kira-kira mana yang bahasa asli? Jadi bahasa lisan. Jadi bahasa lisan bahasa asli. Tetapi bahasa tulis memiliki kelebihan karena dia terdokumentasi. Dan Rasulullah Muhammad SAW mewariskan kepada kita bahasa tulis, yaitu Al-Quranul Karim, kalamullah, sesuai dengan lafaz Jibril kepada Muhammad SAW. Dan hadis, cerita tentang perbuatan ataupun pesan-pesan Rasulullah dalam bentuk hadis. Itu yang menjadi warisan. Jadi bahasa tulis. Bahasa tulis ini sebenarnya sudah berusia jauh sebelum Masehi. Fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah yang ditemukan yaitu di masa pada tahun 3400 dan 3300 sebelum Masehi di Mesopotamia, sekarang Irak. Nah, itu. Kemudian digunakan pula ditemukan pada 3400 dan 3300 sebelum Masehi di Mesir. Kemudian di China, ya, pada tahun 1300 sebelum Masehi, dan pada tahun 900-600 sebelum Masehi di Mesoamerika, yaitu Amerika Latin. Jadi inilah bukti-bukti bahasa tulis, tapi tidak menggunakan kertas. Ada yang di batu, ada yang dalam bentuk batu bata yang dibakar itu. Nah, Nabiullah Ibrahim ini berasal dari ini ucapannya. Jadi perkirakan disitulah ajaran agama itu dituliskan. Makanya disebut Suhufi Ibrahim, Suhufi Musa, Suhufi Ibrahim atau Suhufi Musa. Nah, itu diperkirakan berasal dari, dan itulah di zaman Nabiullah Ibrahim itulah zaman dikenalnya aksara, kemudian zaman dihentikannya pengorbanan berupa manusia, tetapi deklarasi sejak Ismail diganti dengan Kibas, maka itu deklarasi berakhir pengorbanan manusia. Jadi sebelumnya banyak pengorbanan itu. Kalau ada gunung berapi jadi tumbal itu manusia. Nah, di zaman Ibrahim itulah deklarasi tidak mengorbankan manusia, tetapi mengorbankan binatang. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa dalam surah Yunus, inna anzalnal Qur'anan Arabiyyan. Jadi kami menurunkan Quran itu dalam
bahasa Arab. Ya. Kemudian pada surah Al-Baqarah 282 ini panjang ayatnya, di situ ada perintah untuk menuliskan apabila terjadi suatu transaksi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi hanya orang yang beriman ini yang ditujukan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu iza tadaitum bidaini ila ajalin musammah. Jika kalian melakukan suatu transaksi pada waktu tertentu, faktubuhu, maka tuliskanlah. Ini perintah di awal ayat ini. Nah, sekarang ini ada terjadi di orang tua kita biasanya melakukan kesepakatan tidak tertulis. Itu menjadi masalah di belakang hari. Padahal Quran itu 1500 tahun lalu, 1400 tahun lalu sudah menganjurkan untuk menulis. Ya. Nah, sekarang ini tulisan itu sudah beralih ke digital dan sangat mudah orang menulis untuk menyampaikan pesan-pesan. Sekarang ini banyak tulisan itu digantikan dengan simbol. Simbol itu sebenarnya kita kembali kepada zaman purba. Sebelum ditemukannya tulisan itu simbol. Makanya menulis kita sebenarnya itu lebih murni pikiran kita. Tapi kalau kita ambil, kita hanya merekam kemudian dialihkan, di forward, sebenarnya itu tidak mewakili pikiran kita, tapi pikirannya orang lain. Boleh jadi pas, boleh jadi tidak. Jadi yang murni sebenarnya itu adalah menulis berupa aksara, kita tuliskan. Itulah murni tulisan bahasa. Nah, sekarang ini banyak tulisan yang bermanfaat di media sosial. Bagaimana bahasa tulis ini dijaga kemurniannya untuk suatu kebaikan dan bukan sebaliknya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiskusi tentang bahasa tulis. Bahasa itu merupakan alat komunikasi dalam rangka menyampaikan pesan-pesan yang dianggap penting. Dan bahasa merupakan ungkapan-ungkapan yang disepakati ya dalam satu bangsa, suku ataupun daerah. Di zaman Nabi, kalau Al-Quran diturunkan itu dengan lisan. Untuk mendokumentasikannya, maka para sahabat banyak yang menulis di batu, di pelepah kurma dan sebagainya. Itu satu upaya-upaya dalam rangka mendokumentasikan ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahasa ini yang kita tulis dibagi lagi banyak ragamnya. Ada bahasa tulis ilmiah, ada tentang ekonomi, sosial budaya, sejarah dan segala macam. Nah, dan masing-masing mempunyai gaya-gaya penyajian. Ya, gaya penyajian. Ada lagi yang bukan terakhir ya. Ada juga namanya bahasa jurnalistik. Ini beda lagi. Jadi khusus. Nah, bahasa jurnalistik cenderung kepada bagaimana menyampaikan pesan-pesan itu secara singkat, padat, dan tepat sasaran. Sehingga mungkin di dalam bahasa ilmiah banyak mau ditransfer ke bahasa jurnalistik itu banyak kata yang kita tidak perlukan ya. Karena dikhususkan bagi orang-orang yang rata-rata pendidikannya general. Boleh jadi pendidikannya di bawah SD ataupun SD, SMP. Jadi diupayakan dengan bahasa-bahasa yang sederhana, gampang dipahami, sehingga pesan-pesan yang sampai itu bisa cepat orang serap. Nah, itulah. Nah, kemudian bahasa ini sebenarnya yang tertulis itu sangat penting sekali. Karena Pak Nuri ini pernah membaca buku yang beberapa tahun yang lalu ya, seorang penulis asing yang menceritakan satu daerah. Dia menceritakan ada orang yang dia temui namanya sini, bahasa daerah namanya. Jadi kalau kita baca di ujung-ujung zaman, kita kesannya itu menarik ya. Karena ungkapan-ungkapannya menceritakan tentang hal-hal yang sudah lalu. Nah, itulah fungsinya bahasa. Jadi kalau kita tulis misalnya sekarang 200 tahun yang akan datang itu sudah antik ya. Sudah sangat menarik orang baca. Jadi pesan saya jangan pernah berhenti menulis. Tulis saja apa yang Anda alami. Ya.
karena itu pasti ada manfaatnya nanti. Apalagi kalau ada ilmunya di dalamnya. Ya, itu pentingnya bahasa. Saya kira sedikit dari saya ya begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami lanjutkan sedikit. Ada pemikiran kami setelah rekan-rekan kami membedakan tadi model atau kriteria daripada bahasa itu di dunia adalah 3. Bahasa lisan, bahasa tulis, dan bahasa bisu atau bahasa gaya. Tidak berlebihan kalau saya tambahkan bahwa bahasa tulis itu kriterianya umpamanya dia harus menggunakan aksara. Kedua, bahasa tulis itu juga tidak memerlukan lawan, dan bersifat objektif. Selain itu, tidak tergantung kondisi pada saat akan kita mengadakan bahasa tulis. Sementara bahasa lisan itu perbedaannya sedikit adalah bahasa lisan itu memerlukan lawan bicara. Kemudian informasi yang disampaikan memerlukan gerakan, tidak mungkin dia berdiam begitu. Itu bahasa lisan. Sementara bahasa baku, saya mendapat catatan juga bahwa bahasa baku, bahasa bisu atau bahasa isyarat yang pertama terjadi di dunia ini menurut sejarah, maaf kalau saya salah, adalah dari Nabi Zakaria. Pada waktu itu sudah sekian puluh tahun umurnya, 60 tahun barangkali, belum hamil-hamil istrinya. Dia berdoa, terus berdoa, dan ternyata ada wahyu turun lewat Jibril bahwa istrimu sudah hamil. Nabi Yahya waktu itu kan anaknya. Nabi Zakaria bertanya, bagaimana caranya saya bisa mengetahui bahwa istriku hamil? Nah, ada turun, ya, wahyu turun bahwa isyaratnya itu kamu jangan berbicara 3 hari, ya, maupun memberikan dakwah dan seterusnya hanya dengan bahasa isyarat. Mulailah pada waktu itu di dunia ini ada bahasa isyarat dari Nabi Zakaria yang tentu melahirkan Nabi Yahya itu. Nah, itu kira-kira sedikit sejarahnya bahasa acting, ya, bahasa isyarat. Dan yang terakhir sekarang ini, saya kira seluruh dunia menggunakan bahasa isyarat di televisi. Jadi kalau narasumbernya di depan berbicara, di belakangnya ada begini-begini. Nah, itulah yang paling aktual sekarang, bahasa isyarat, bahasa baku. Saya kira itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya kira yang bahasa ini, saya kira bukan hanya bahasa. Untuk supaya tersimpan itu kan di kita di Indonesia ini banyak bahasa, nah, semua tertulis. Hanya bahasa Layola itu tidak ditulis. Jadi pernah saya mengatakan barangkali Kampuna, tapi ternyata kalau itu anak besar sudah tahu lagi. Jadi tidak ada yang ditulis. Walaupun sudah banyak anak-anak IKIP dulu yang ke sana untuk belajar itu, karena mereka angkat jadi skripsi. Tapi yang jelas kan perlu ditulis karena wahyu sendiri ditulis. Dan nabi-nabi terdahulu kan ada suhuf-suhuf itu kan ditulis lembar-lembaran. Pada Nabi Syed 50 suhuf, Nabi Musa 10 dan seterusnya. Dan terakhir Al-Quran ditulis juga walaupun di batu, di kayu, di tulang-tulang. Dan pada saat penulisan waktu zaman Abu Bakar dan Umar yang mengusulkan karena banyaknya qurra yang syahid waktu di Mut'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, mengenai bahasa tulisan, Pak, saya ada sedikit mungkin yang bisa kita diskusikan tentang bahasa tulisan. Dan juga ada yang saya mau tanyakan juga sedikit tentang bahasa secara umum, Pak. Yang pertama itu bahasa tulisan. Betul bahwa ada teori mengatakan peradaban itu akan punah, akan hilang ketika tidak ada bahasa tulis, Pak. Jadi ini bahasa tulis ini menjamin bahwa peradaban itu akan berlangsung lama, bahasa itu akan
tidak akan punah, akan bertahan lama. Buktinya barangkali ini Al-Quran ya, bahasa Arab. Ini bahasa Arab akan bertahan lama karena ada Al-Quran yang menopang begitu. Jadi bahasa yang tidak punya tidak punya aksara tulis ya akan punah. Itu kan teorinya. Iya. Tapi pertanyaannya begini Pak, kan misalnya taruhlah bahasa Inggris, bahasa Indonesia Pak. Kita kan ada koran, ada televisi, ada macam-macam kan yang melestarikan itu. Tapi bagaimana dengan bahasa Makassar Pak? Tidak ada kan koran yang pakai aksara Makassar, kan tidak ada. Yang pakai bahasa Makassar tidak ada. Tapi bahasa Makassar tidak punah-punah juga kan? Artinya, ataukah bahasa Makassar menjelang kepunahan atau bagaimana? Ya, dan juga di daerah-daerah Pak, di pelosok-pelosok itu kan ada suku-suku yang tidak punya mungkin bahasa tulis, yang hanya bahasa lisan saja. Tapi sampai sekarang mereka bertahan. Artinya, apakah teori ini tidak bisa masih bisa dipertanyakan atau bagaimana? Karena ada banyak suku-suku di dunia ini yang tidak punya bahasa tulisan, tapi toh bertahan juga, tidak punah begitu. Iya. Yang kedua Pak, saya mau tanyakan mengenai bahasa secara umum. Ini bagaimana kita memadukan teori Barat dengan teori Islam Pak ini? Kan kalau Islam yang saya pahami, teorinya itu bahwasanya Adam itu di surga, Nabi Adam itu di surga, sudah bisa berbahasa Pak. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi Allah mengajar Adam ini berbicara berbahasa Arab pada saat itu kan. Kemudian diturunkan ke bumi kan, Nabi Adam ini manusia pertama. Kalau menurut Islam kan artinya nih, Nabi Adam ketika diturunkan di bumi sudah bisa bicara, sudah bisa berbicara dengan Hawa istrinya kan. Sementara kalau teori Barat Pak mengatakan bahwa bahasa itu saya membahasakan istilahnya, pada awalnya itu manusia tidak bisa berbicara dulu. Artinya bahasa itu muncul karena manusia bergaul dengan alam kan begitu. Jadi alam budaya yang membentuk bahasa. Jadi bahasa itu ditentukan oleh lingkungan menurut teori Barat begitu. Jadi istilahnya kayak manusia purba itu tidak bisa bicara dulu. Jadi lama baru dia menganu kata. Bahkan ada teori mengatakan bahwa kenapa bahasa itu muncul karena pada awalnya itu orang dulu bisu kan begitu, jadi tidak bisa bicara yang teori Barat ini Pak. Kemudian pas mengangkat barang kan tangannya tidak bisa lagi mengisyaratkan, jadi harus pakai mulutnya. Jadi disitulah katanya asal munculnya bahasa, karena ketika badannya mengangkat sesuatu, jadi tidak bisa lagi berisyarat, jadi harus keluar kata di situ. Itulah awal mulanya keluar bahasa. Jadi karena tuntutan lingkungan sehingga bahasa itu terbentuk menurut teori Barat. Sementara teori Islam, Adam itu langsung di bumi langsung bisa bahasa Arab. Dan juga kalau misalnya juga Adam bahasa Arab, apakah ada missing link yang terputus begitu kan? Kalau harusnya nenek moyang kita bahasa Arab, kita juga sekarang ini bahasa Arab kan? Artinya iya, kesinambungannya itu apakah pernah memang manusia punah kemudian bahasa juga punah, kemudian terbentuk bahasa baru sehingga bermacam-macam ini bahasa di dunia atau bagaimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyambung rekan Iqbal. Tadi kan khusus kita bicarakan bahasa Makassar, bahwa akan punah dan insya Allah sampai sekarang masih ada. Kenapa? Sebenarnya ada namanya aksara lontara. Aksara lontara itu adalah digunakan bahasa Makassar dan bahasa Bugis. Dan itulah mungkin salah satu sebabnya sehingga
sampai sekarang ada dan tidak punah, dan itu aksara Lontara memang digunakan untuk bahasa Bugis dan bahasa Makassar. Itu satu. Kedua, tadi menyinggung, saya pernah membaca juga masalah bahasa ya. Pertama kali di dunia ini, kalau Barat itu kan ilmiahnya barangkali secara antropologinya manusia tercipta sehingga dia bisa barangkali dari monyet dan seterusnya. Tapi kalau dikaitkan dengan tauhid kita, yang saya tahu Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk berbicara kepada manusia, dan menurut yang saya kenal ensiklopedianya itu adalah manusia yang pertama berbicara di dunia ini adalah Nabi Adam. Dan bahkan ada yang bertanya lagi, bahasa yang paling indah di dunia katanya Nabi Adam, bahasa Arab. Itu menurut ensiklopedia. Tentu ada penelitian. Bahasa yang paling indah di dunia adalah bahasa Arab. Sekedar saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kenapa bahasa ada yang tidak bisa punah walaupun tidak ditulis, tidak ada aksaranya? Begini, kalau bahasa tulis itu adalah upaya orang mentransfer, memindahkan ilmu, ya kan, tertulis. Ada juga cara lain untuk mentransfer ilmu, mengajarkan orang dalam satu rumah tangga. Kalau kita kembangkan itu bahasa apa namanya selayar tadi? Leono. Kalau setiap hari dia upayakan itu berbicara dalam keluarga, dia tidak akan punah itu. Itu bahasa lisan. Ya, bahasa lisan. Ya, artinya bahasa secara umum tidak punah apabila ada usaha untuk mentransfer, memindahkan ke orang lain. Nah, jadi bahasa tulis itu hanya upaya untuk memindahkan satu pesan kepada orang lain. Ya, jadi dengan cara lisan juga bisa terdokumentasikan sebenarnya, tapi itu memang agak rawan ya dibanding dengan yang tertulis. Tertulis ini memang dia paten, dia punya ya gitu, dia punya ini. Jadi bahasanya Pak Ali di Selayar ini yang bilang tadi itu tidak akan punah Pak kalau selama dipakai dalam keluarga, dalam masyarakat. Ya. Tetapi di Amerika sendiri itu sudah punah itu bahasa daerahnya kan, tinggal bahasa Inggris. Nah begini, cuma sekedar saja, intermezzo saja sebenarnya begini. Saya katakan begini, itu nanti kalau perbandingan pengalaman ini, bahwa bahasa Bugis dibanding dengan bahasa Bugis dan Makassar, berbahasa Inggris. Tapi karena jarang saya pakai, banyak kosakata yang saya sudah tidak aktif itu, saya hilang kosakata itu. Tapi kalau kau bicara ya pasti mesti saya paham karena bahasa apa saya itu masih bisa. Itu sekedar pengalaman tentang bahasa lisan dan bahasa tulis bahasa. Makasih. Ya, ada 3 poin yang dikemukakan Pak Iqbal ini. Yang pertama itu kepunahan suatu bahasa apabila tidak tertulis. Yang kedua mengenai evolusi bahasa, jadi bahasa itu berkembang. Nah, dan yang ketiga itu tentang bahasa Nabi Adam ya, Nabi Adam. 4 lagi, dan juga tentang bahasa Arab Al-Quran. Jadi teori itu bahwa memang benar itu, dan itu akan dibuktikan. Yang tertulis itulah yang menjamin. Kalau tidak tertulis akan punah. Seperti bahasa Leolo, bahasanya Pak Ali ini akan punah itu. Sekarang sudah pindah dari gunung itu. Dulu memang tinggal di gunung, terisolir. Jadi berkembang bahasanya tersendiri. Sekarang sudah turun ke bawah, dipindahkan. Itu akan punah nanti. Itu karena tidak tertulis ya. Ya. Kemudian bahasa Nabi Adam itu, dia di situ sebenarnya dia berbahasa dengan malaikat, dan di situ Allah berfirman, ya Adam anbi'uhum, dari kata naba'ah itu menjelaskan. Jadi Nabi Adam itu menjelaskan kepada malaikat bahasa apa yang dipakai, wallahu alam, pakai bahasa Arab atau pakai bahasa isyarat, wallahu alam, tapi dia menjelaskan kepada malaikat ya, karena di situ dia dari kata naba itu artinya ada katanya dengan tabayyun. Jadi dia menjelaskan
Jadi tidak hanya menyebut nama benda, tidak. Dia menjelaskan fungsi-fungsi benda itu sebenarnya Nabi Adam ya. Nah, kemudian mengenai bahasa evolusi itu, bahasa mengalami evolusi, bahasa lisan itu. Makanya yang menjadi bahasa standar, bahasa baku itu yang dipakai oleh televisi, radio, koran, majalah. Itu bahasa standar, itu bahasa baku. Ya, jadi penyiar itu akan diakui sebagai penyiar yang baik kalau kita tidak bisa identifikasi apakah dia dari Toraja, dari Makassar, dari Jawa. Itu. Jadi itulah bahasa baku, bahasa yang formal. Bahasa Arab yang baku sekarang ini disebut dengan modern standar Arabic atau modern Arabic atau standar Arabic. Itulah bahasa yang dipakai di koran, yang dipakai di majalah, dipakai di radio, di televisi. Itu bahasa Quran, bahasa fusah. Itu bahasa fusah. Kalau bahasa yang dipakai di hari-hari itulah bahasa bahasa pasar. Bahasa pasar. Nah, yang menjadikan orang standar bahasa Arab karena Quran. Maka seandainya tidak ada Quran, maka bahasa Arab itu akan punah. Bahasa yang dipakai di Madinah dulu, di Mekah itu akan punah. Untungnya dia ada Quran. Jadi Quran itu secara grammar, secara kaidah ini dipakai. Tapi kosakata berubah-ubah. Jadi di Irak, di Tunisia itu beda kosakatanya. Tapi grammarnya tetap ini. Nah, ya. Jadi Quran ini adalah bahasa tulis yang menjadi standar, ya, yang menjadi pemelihara bahasa Arab. Karena kalau kita sekarang berbahasa dengan orang-orang, termasuk di Mekah sendiri itu, bahasa pasarnya itu sudah tidak seperti ini. Tapi untungnya ada Quran dan dinyatakanlah bahwa inilah bahasa standar. Maka itulah yang dipakai di televisi, di radio. Bahasa fusha namanya, bahasa fusha. Nah, itulah bahasa fusha. Kalau bahasa bahasa jamnya. Nah, mengenai awal bahasa itu karena begini. La raiba fihi. Udah lebih mutakin. Jadi ini hebatnya Quran, langsung kita dikunci. Langsung surah Quran langsung kita dikunci. Tidak, itu fakta. Nabi Adam itu berbahasa itu. Adapun persoalan timur bahasa itu mungkin terjadi suatu pemisahan. Kan berkembang ini. Jadi ada mungkin satu turunan yang terisolir. Di situ berkembang itu bahasa. Jadi bahasa itu terjadi evolusi. Dia akan punah kalau tidak tertulis, tapi akan bertahan kalau tertulis. Bahasa Makassar ini hebatnya itu bahasa Bugis punya aksara. Tapi aksaranya itu tinggal bahasa perpustakaan. Tidak dipakai di hari-hari. Ya. Hanya tinggal bahasa perpustakaan saja, bahasa sejarah, bahasa tulisan-tulisan ilmiah, tapi tidak dipakai hari-hari lagi. Tidak ada yang surat menyurat pakai bahasa lontara, ya tidak ada lagi. Ya. Dan itu boleh jadi. Sayangnya kita pernah dijajah. Seandainya tidak dijajah Pak, maka aksara kita adalah Arab. Ya, dulu itu orang berbahasa Makassar tulisan Arab, masih ada di Masjid Katangka itu tulisan Arab. Itu bahasa Makassar itu. Dia Katangka. Hanya kita pernah dijajah, akhirnya kita punya berubah, kita menjadi huruf Latin. Ya, tapi itulah perjalanan sejarah. Jadi itu ya, Pak. Jadi teori itu kita tidak salahkan, kemungkinannya benar itu hanya karena Quran ini tidak ada juga fakta-fakta mengatakan bahwa Nabi Adam berbahasa Arab, tidak ada. Ya, hanya kemungkinannya yang besar. Bahasa paling indah Pak. Bahasa paling indah akan diketahui indahnya kalau kita pernah belajar bahasa lain. Bagi saya yang pernah belajar bahasa Jepang, pernah belajar bahasa Belanda, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, dari perbandingan itu saya akui bahasa Arab sangat indah bagi saya. Ya.